Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Asik. Asik ya kan. Kenapa? Karena tamunya yang kece seplanet bumi. Kenapa? Karena penontonnya yang kece. Amin. Di tagline gue tuh di depan itu kan nggak nonton nggak keren, nggak nonton nggak kece gue bilang kan. Jadi kalau mau kece ya nonton gitu maksud gue. Itu udah bawa ngobrol sama tamu-tamu yang kece nih, geng. Kita hari ini dengan Mas Ipe Blueberry. Gua kadang-kadang manggil dia Mas, kadang-kadang manggil dia Abang gitu. Kadang-kadang Bapak. Kadang-kadang Bapak. Dan Mas P ini adalah kenapa gua ajak ngobrol juga. Dia memang saksi sejarah ngelihat gua tuh dari bocil, geng. Dari gua pakai putih biru SMP. Ya, SMP. Mas P itu udah ngelihat perkembangan gue ya. Ya, dari SMP. Dari zaman gua latihan, neneng, Angga yang ngintip-ngintip gitu. Dengan bocil-bocil lainnya kan. Itu bocil-bocil lainnya siapa sih? Ada nggak yang Nopan. Kalau Nopan tahu. Iya, adek gua si Ganes. Ganes ya. Ganes kan. Bim udah almarhum tuh yang main bass. Oh, Bim juga ada di antara itu dulu. Ada dulu. Enggak sih, enggak ya? Enggak. Gua ngenya sama lu aja sama Ganes. Ya karena gue yang paling aktif, tiap hari di situ, tiap hari latihan gitu. Kalau manggung ikut bawa gitar gitu. Iya, nah kalau lu manggung gue ngintil. Pokoknya semua yang manggung tuh gue intilin. Ada nongkrong gue intilin nongkrong ngintil, latihan ngintil, manggung ngintil, itu gua. Iya benar. Tahun 99 ya. Iya. Sekitar 98 lah. 98. SMP itu ya. Itu udah bisa hafal itu. Apa ya? Sucalomen bisa gua. Sucalomen bisa gua. Tetap ya pada zaman gua masih sama adek ya itu ya. Nah, kalau kita tarik tadi kan ngomongin gua tuh, Mas P. Nah, sekarang kita ngomongin lu tuh dari kapan nyanyinya? Rambut lu gondrong dulu itu. Iya, it was ya. I was gondrong. Blueberry kalau bukan Blueberry dong, bukan sebelum Blueberry dong. Sebelum lu dari misalkan kalau kayak gua kan dari SMP, dari SMP udah mulai aktif tuh. Maksudnya udah jadi anak band lah gitu. Lu nih mulai menentukan pertama kali nyanyi. Gua masuk Lampung tahun 98. Pas baru-baru kemarin yang itu ya. Jadi memang SMA kan gua Jakarta. SMA Jakarta masih di kelas 3 dulu tuh cawu deh ya. Cawu kedua gue pindah ke Lampung ya karena gue memang dari kecil gue memang yang nyanyi gitu kan. Sepupu gue kan sepupu gue itu adek Novan itu sepupu gue. Sepupuan banget itu adek Novan Robi itu sepupu deket banget. Dan mereka punya studio musik. Jadi relatif dulu nge-base camp lah di situ. Iya relatif ya, gue baru inget. Iya, inget kan? Baru inget. Kan gue tanya Bang Obi relatif apaan sih? Rela diintip katanya. Lu nanya sama Robi sih. Kalau nanya sama Robi itu jawabannya. Jadi masuk ke situ gue bikin sama adek bikin band, sama Kak Rudi juga sepupuan, pokoknya persepupuan lah itu. Bikin band. Ayo deh bikin konsep yang kita all round ya dulu, all round. Itu pada zaman itu belum ada lah band cafe kali ya. Nggak ada. Cuman gue sudah mikir ayo kita main, kita garap lagu supaya kita bisa main di cafe gitu. Ya, bikin ya manggung. Dari situ katanya prestasi terbaiknya juara 3 akustik kan dari situ. Iya, festivalan lah udah. Juara 3 akustik itu tahu nggak lu? Itu performnya jam berapa coba? Tengah malam ya. Jam 1 malam. Kebayang sih gua karena jam 1 malam di pasar seni. Itu performnya gila ya gitu. Tapi alhamdulillah kawan-kawan pada nunggu. Kawan pada nunggu di situ. Jadi masih rame lah gitu. Jadi pulang itu bawa piala jam 3 subuh, pulang jalan kaki. IO-nya Bang Beli bukan itu? Aduh lupa deh gitu. Pokoknya akustikan itu. Dari situ masuk kuliah. Gua UBL ya dulu ya? UBL.
Gua ketemu kawan sekarang sudah almarhum, Mas Ivan. Mas Ivan, jadi doi gondrong, pada saat itu keren lah dia gitu loh. Terus dekat sama gua gitu kan, deket. Ternyata dia anak Kompares. Anak tongkrongan Kompares. Iya. Wah kebeneran gue bilang kan. Secara dulu itu pada saat gue masih di Relatif itu, gue ngeliat Kompares itu gila. Isinya ini band ini kayak ini kok keren. Artis banget lah pokoknya. Enggak, ya gue ngeliatnya keren banget sih ini band ini. Istilahnya pada saat on stage itu mereka itu aur-auran gitu loh. Auranya itu bener-bener yang ngacak abis. Termasuk gua ngefans banget sama Kompares dulu. Masuklah gua ke situ, diajak sama Mas Ivan tadi almarhum. Masuk ke situ. Kenalan sama Yongki. Ya kenal semua dengan formatnya mereka Yongki, Dodi bass, terus Widi gitar, Mas Mawan vokalisnya, dan sama Ricky. Ricky itu gitarisnya Ray, cuman dia sering bantu Kompares juga. Dan Mawan juga mentor gua pada saat itu. Jadi gua sering sharing soal vokal apa di situ. Nah, balik dari Kompares ini bikinlah gua band. Namanya Segi dulu. Segi. Oh iya gua ingat tuh. Segi itu kami ternyata Vini Vidi Vici. Oke, kami datang, kami bertaruh, kami perang, kami menang. Ya, jadi itu format pertamanya gua, Mas Ipan itu, terus ada Mas Tambi nggak tahu di mana sekarang, Ricky adiknya Dodi, gitaris. Nah, drummernya pamannya Awon, Akoy. Jadi setelah cuman Akoy itulah satu-satunya event sama Akoy gitu. Setelahnya Awon masuk gantiin Akoy. Itu juara 1 di UBL pada saat itu. Nah, dari situ gua agak vakum, nggak ngeband, dia paling pengen main gitu-gitu aja gitu kan. Kuliah berantakan. Kuliah. Iyalah. Kuliah gua juga berantakan dulu. Gua 6 tahun S1. Enggak 5,5 tahun sih. Enggak terlalu berantakan banget lah enggak. Gua yang berantakan banget. Gua 7 tahun. 7 tahun S1 ya. Tahun gue S1. Bangga gini gua. Jadi pada saat di Kompares itu gue baik bantuin Kompares juga. Jadi Mas Mawan kan dia biasanya kalau misalnya main di luar kota, dia cenderung nggak mau ngambil gitu loh. Untuk main di luar kota. Soalnya lu kerja berarti. Kalau nggak mau ngambil berarti bisa gampang lelah apa gimana? Karena pilihannya cuma itu karena keperluan yang lain kan, misalkan pekerjaan. Yang kedua tuh gampang capek. Gue pernah tuh ngeband sama teman-teman yang dia memang sengaja nggak mau main di luar kota. Gue bilang kenapa? Alasannya kurang paham sih gue pada saat Alasannya itu. Karena dia gampang lelah dia bilang kan. Kurang paham sih itu. Ya, jadi gue yang bantuin itu bantuin Kompares main di daerah gitu ya. Dulu sama Alendra. Oke. Jadi bahu membahu. Pokoknya untuk ya timnya Zebra lah gitu kan. Kubu Zebra. Jadi kembali datang Mas Denny. Pasti baru nyampe Lampung tuh ya. Pulang dari Amerika ya. Australia. Pulang dari Australia. Mas Denny itu drumnya gue berani ngadu loh mas apa aja pada saat itu ya. Pada saat itu gue dengan siapapun gue berani ngadu drum dia itu. Ya gitu. Memang dia ngambil kelas drum kan dulu ya. Dengan tangan kirinya kan, drum sebelah kirinya kan. Pei, bikin band yuk. Terus gue bilang, ya oke mas gitu. Pada saat itu Shaggy juga, si Awon sama Ricky-nya bikin band lagi gitu kan, proyekan gitu sama Alendra sama Ipoy. Band apa ya itu? Spare part. Spare part. Spare part. Jadi dengan yang rock and roll juga kan. Gue sama Mas Denny, syaratnya satu mas, gue bilang gue tetap mau sama Ipan almarhum. Jadi Mas Ipan tuh nggak jago mainnya, nggak mainnya mereka apa ya, sering diketawain gitu loh dengan uget-ugetnya gitu. Dia tangan apa jari satu aja gitu. Cuman yang namanya gitu band ya, istilahnya chemistry-nya lo dapet banget gitu. Jago belakangan lah gitu loh. Cuman
cuman gua kena gitu dengan secara hati gua kena dengan dia gitu. Ya udah, siapa aja Mas personilnya, terus gue minta juga Mas cari jangan yang kalau bisa kita cari yang di bawah kita ya, yang usianya di bawah. Iya. Biar spiritnya nular ya. Ayo kita ke itu, ada ada band bagus. Pada saat itu event apa ya, di dekat lapangan merah itu Gelail. Di situ ketemulah Andi BAG. dulu NP dia kan. Bukan dong. No parking. Iya benar. Bandnya no parking. Bener. Ya, samperin lah tuh. Ya bocil-bocil semua cuma mainnya jago banget gitu kan. Iya. Pada saat itu kenalan, gue bawa lah ke Zebra si Andinya gitu kan. Ternyata dia bisa gitar juga. Dia di no parking tuh basis loh. Basisnya pada saat itu sempet yang apa ya, isu-isunya itu yang sesama basis itu pokoknya dia dengan Ami dulu. Iya, dua-dua. itu pokoknya itu playanya Lampung itu. Isunya itu mereka tuh bersaing apa gitu lah, pokoknya gitu-gitu deh. Ya, gitar dia. Ya sudah, Andi mau. Pertama manggungnya Blueberry itu di eventnya The Fly. Oke. Ada The Fly datang ke sini. Blueberry opening. Blueberry ngelobi peserta gitu. Nah, ternyata kita dikasih jadi opening. Gitu. Ya. Sempet ribut itu. Ribut sama siapa? Sama panitia. Masih ingat gue Bang Rian. Rian Revolt ini. Bukan Bang Rian, gitarisnya Ian Deru. Oh iya sama yang sering sama Mas Boy. Bang Rian ya tahu. Cuman gua ya yang nggak ribet apa. Jadi Denny kan kiri, drumnya cuma satu. Iya. Di stage itu drum cuma satu, Denny kiri. Ya, kami manggung sebelum artis. Iya. Pindah setup dulu dong. itu tadi. Jadi gitu. sempat apa panitia jangan dirubah deh. Soalnya The Fly abis ini gitu kan. Ya nggak bisa lah ya. The Fly abis ini. Ya gimana mau manggung gua? Si Denny bilang. Masa gua mau maksain masa gua maksain tangan kanan gitu. Memang bisa Denny tangan kanan, cuman kan nggak worth it gitu. Ya setelah ya negosiasi telepon drummer The Fly-nya, it's okay nggak apa-apa dirubah gitu loh. Ya udah manggung lah. Jadi itu gue inget banget 19 Agustus 2001. Oke. 2001, jadi ya. dari tanggal itu tanggal pertama Blueberry manggung itu gue jadiin tanggal lahirnya Blueberry. Iya. Hari pertama manggungnya BB ya. Jadi setelah itu ya Andi keluar sempat vakum kan. Andi main gitar ya waktu itu ya. Andi main gitar. Denny balik ke Pekalongan. Dia sakit. Pada saat itu lever ya. Ada sekitar berapa lama ya? Lama banget pokoknya itu dia nggak balik-balik itu. Iya benar. Jadi gue bilang sama dia, marah lah gue dulu tuh marah gitu. Kalau nggak tanggung jawab banget sih gitu loh. Pada saat itu kita lagi ngegas-ngasnya lu malah cabut gitu loh. Sudah gue buatlah proyekan Audrey dulu namanya. Audrey sama Kikire. Terus Widi Kompares, basisnya Ipan apa Dodi ya dulu ya. Yang antara dua itu drummernya Nada. Oke. Jadi Nada kan satu base camp juga mah relatif kan dulu. Iya. Nada itu gue samperin Nada ke rumahnya kan. Gue kan lama gak ketemu Nada tuh. Jadi gue samperin dia. Anak ini dulu adik kelas gua gitu kan. Di zaman-zaman SMA dulu adik kelas gua. Tapi sekarang mau ngebandnya sama senior gua, vokalis senior gua dengan QQ band pada saat itu kan. Ya gue samperin kan. Berarti anaknya sudah sangat-sangat bagus gitu loh. Iya. Ya udah, samperin dia mau. Oke, mau ngeband bareng. Jadi drummernya Audrey. Audrey. Main lah situ sama Audrey.
Gua sama Kiki sama Ricky sempat ke Jakarta, sempat recording. Ada 4-5 lagu ya. Itu jauh-jauh banget sebelum sebelum anak-anak yang rekaman-rekaman. Jauh sebelum anak-anak pada rekaman-rekaman gitu loh. Jadi di sana Jakarta. Ya sudah, balik ke sini. Mau jalan-jalan sama Audrey, terus Denny balik lagi. Denny balik lagi nih. Udah sembuh nih ya. Iya, sudah sembuh. Balik lagi dia buka yang Studio Mills itu loh. Yang di yang sekarang selebriti. Dulu Hotel Kemala kan itu. Tahu gua. Nah, di situ kan di depannya itu kan di depan itu dia bikin studio musik. Oh, di pinggir jalan itu. Studio Mills. Oh, iya gua baru ingat. Bener. Balik lagi. Apa ya kita balik lagi. Mana ya kata gua personilnya masa cuman gua sama lu nih. Andi sudah settle di BAG. Andi sudah settle di BAG. Kemudian Mas Ivan juga sudah dia sudah keluarga dan nggak fokus lagi ke musik gitu loh. Ya udah kita cari lagi aja yang personil. Ya udah personil baru. It's okay kata gua. Cari yang lebih muda dari gua, yang dari kita gitu loh. Supaya ya meregenerasi fans lah gitu ya. Benar. Ya kembali lagi ya ketemu sama Nada lagi gitu loh. Sininya karena jagoan gua cuman dia gitu. Soalnya Awan sudah Jakarta. Iya. Kalau Awan ada di sini ya gua nggak mungkin jauh-jauh gitu kan. Awan sudah kemana tahu deh, udah terbang-terbang, udah keliling-keliling pokoknya. Ya ketemu sama Donald. Iya, Donald main bass. Nada di drum, Mas Ni akhirnya main gitar gitu. Mas Ni ya karena dia lever tadi itu dia kan pasti capek. Kalau lever itu kan pasti capek. Nah, itu yang gue bilang kan gampang lelah tadi kan. Jadi ya gue ngebolehin mengokekan dia gitu loh untuk menjadi gitaris karena pada saat itu dia punya gitar dia Dracula itu, tahu nggak sih? Belum lihat tuh. Gitar Gibson dia itu dulu, yang Gibson Kidal itu. Nah itu kan warna hitam bukan sih? Ya. Oh iya. Itu kan bukan gitar yang ecek. It's okay lah katanya. Cuman lu latihan terus ya, gue bilang gitu kan. Ya oke lah. Jadi ya dia alhamdulillah dia mau belajar terus untuk menjadi seorang gitaris gitu kan. Nah, jalanlah itu dengan Blueberry dan tiba-tiba Nada ini di satu event Nada datang ya, tanpa sepengetahuan kita Blueberry gitu. Satu event itu dia bawa Mas Tono dong. Iya, kakak kandungnya. Sound engineer kan istilahnya untuk di Lampung ini top lah. Nomor 1 lah kalau gue bilang Mas Tono itu. Nah, jadi dengan pertama kali perform itu gue lupa sih di mana itu, di Dharma Jaya atau di Omitra ya, gue lupa itu. Jadi setelah perform itu Mas Tono itu minta jadwalnya Blueberry. Jadi dia mau ngikutin Blueberry terus gitu loh. Kalau Blueberry perform dia ada gitu. Jadi pada zaman itu ya itulah mungkin untuk lokal ya. Satu-satu band yang punya sound engineer sendiri gitu kan. Situ nah timbul persaingan nih. Ya we know ya termasuknya Angga lah gitu kan. Termasuknya Angga dengan jenderalnya gitu kan. Jadi si bocil dulu malah jadi pesaing ya intinya. Bukan pesaing sih sebenarnya. Gua aja sih kali yang baper ya. Mungkin gua aja yang baper ya. Dengan apa? Jadi saling Blueberry dengan Cluster, dengan band-band Cluster. Jadi gua ngerasa ini bakal jadi saingan gua nih gitu. Istilahnya sampai perform ya pokoknya sebisa mungkin Blueberry ada lah di panggung-panggung bagus gitu kan. Ya mudah-mudahan sih sama anak-anak Clusternya
nggak ada sih kalau gua nggak suka si A si B si C itu. Ya gua kenal Gue jenderal. bocil yang dulu loh Mas. Iya, jenderal gua kenal gitu loh. Istilah personilnya gua kenal. NP personilnya kenal. Iya. Terus Seven Sky juga gua kenal. Iya kan adanya Ocit ya BAG kan. BAG apalagi. apalagi ada Terus Andi di situ. Alias gitu. Iya. Flat gua kenal juga. Iya. Ada Rizky, ada ada Rizky, Nopan kan? iya ada Nah. Nopan. Mampus lo. Jadi Lu diserbu bocil-bocil. istilahnya pada saat itu kerasa banget sih istilahnya apa sih ya persaingannya, cuman ya alhamdulillah sehat gitu kan. Ya kalau nggak salah sempat juga sih ditawarin masuk ke geng itu Blueberry, cuman kembali lagi kita mikir kalau kami masuk situ nanti takutnya nggak bagus yang di dalam itu gitu loh. Istilahnya gua aja yang perform sedangkan ya gua nggak ngerti dapurnya mereka tuh. Iya. Siapa yang perform gua nggak ngerti gitu. Cuman kalau kita masuk situ kan nambah lagi gitu. Nambah kuota ya. Jadi ya itulah. Kembali lagi situ pada tahun 2000 berapa ya? 2004 2003 ya. Jadi adalah tawaran main di kafe. Nah, kan bingung tuh. Bingung kan. Blueberry main di kafe gitu. Ya, itu kan mimpinya lu, emang lu pengennya main di kafe. Iya, cuman kan dengan yang adek kan gua all round. Blueberry kan enggak. Oh iya, ding, iya. Blueberry kan Di karya ya. sudah kebentuk genrenya ini gitu loh. Iya. Sedangkan yang dulu kan all round. Nah, dulu di Mo Cafe itu mereka minta rock klasik dong. Wiplas dong. Kalau misalnya minta ke Bang Bobby is oke gitu ya. Wiplas ya. Jadi Mas, gua nggak bisa Mas untuk rock klasik itu. Coba sih kita geserin ke alternative night gitu loh. Iya, alternatif. Alternative night Atau British night gitu ya. Nah, jadi tetap tuh yang ownernya Bang Ius ya. Dia masih nggak yakin gitu loh kalau misalnya musik alternatif main di kafe kayak mana sih gitu. Ini yang di Alfa, Korek lu. yang Alfa dulu ya? No, Yang di Moka mana? dong. Oh, Moka ya? Moka. Oh iya, Moka ya. Moka. Iya. Jadi situ manggung lah pertama. Ya secara kita dulu kan masa kan banyak. Jadi udah aja gue calling kan anak-anak SMA 10 dulu. Anak SMA 10. Dulu kan Studio Mills itu kan anak-anak 10 semua yang nongkrong di situ ya kan. Jadi nongol lah semua. Terus ya bagus. Minggu kedua rame, minggu ketiga tambah rame. Ya, jadi alhamdulillah ya ternyata alternatif bisa masuk kafe gitu loh. Ya sebelumnya kalau Jakarta sudah nggak ngomong sebelumnya. Hard Rock Cafe sudah ada kan. Iya dong. Update kalau Jakarta kan. Jadi sedikit mungkin bingung, seneng lah ya ownernya gitu. Ternyata bisa alternatif masuk situ. Gue ditaruhnya malam sial loh. Bukan malam sial. Ya Senin kan. Senin malam Selasa. Iya malam kan, sepi kan gitu. Iya tahu gue. Iya malam Senin orang kerja males-males gitu kan. Malamnya mau keluar nongkrong tuh kayaknya males banget gitu kan. Tahu. Ternyata omset kita hanya kalah dengan malam minggu. Iya. Selama berapa periode itu cuman kalah sama malam minggu. Iya. Omsetnya. Ya jadilah itu kan dulu beda-beda tuh bandnya. Hari ini apa dan mereka berganti-gantian tuh bandnya. Tapi Blueberry alhamdulillah sampai 2 tahun 3 tahun ya sampai itu tutup. Kita masih di situ gitu. Jadi sampai situ Donald resign. itu salah satu patah hati gue yang lumayan gede lah ya. Mas, gue mau kerja. Udah wisuda pada saat itu. Jadi Donald pas Donald galau-galau itu gue lagi rajin nongkrong di rumah dia tuh. Jadi pikirin lagi deh gitu kan. Istilahnya ya dia itu salah satu kekuatannya Blueberry kan. Apalagi ya kita sudah kemana-mana gitu kan.
sudah karantina, ya, sempat karantina juga. Eh, ya sudah akhirnya dia out. Lu langsung patah hati, ngedrop ya. Istilahnya Kak, ya broken heart lah pada saat itu. Gimana pun juga ya gue bilang dia itu pemanis gitu loh. Iya. Pemanisnya Blueberry istilahnya. Fans cewek-cewek Blueberry itu Di Donald. banyak dari dia datangnya gitu. Ya sudah, Donald out, terus datang Bonik dong, gitu Iya, istilahnya. ganteng juga dong Bonik. Bandnya pun mantan Potters kan dia, mantan Potters. Lu gimana dengan Potters? Gue sudah resign Kang. Udah keluar dia dari Potters. Gue sudah resign Kang. Ya udah bantuin Blueberry ya. Ya it's okay lah. Ya by the way Blueberry ini kalau bisa gue bilang banyak personilnya loh. Iya. Banyak personilnya istilahnya edisional yang pernah bantuin Blueberry ini luar biasa alhamdulillah. Kalau termasuk gua lah, lo inget gak? Kalau gue bilang 100% mungkin enggak 100%, 99% kita tawarin, ayo bantuin Blueberry manggung di sini, mereka mau. Iya. Lo inget gak gue main bareng Blueberry pas kapan? Di Dome Cafe. Iya. Itu acaranya Mas Yongki tuh. Acara Mas Yongki. Acara Mas Yongki. Mas Ni pulang ke Jawa. Dia nelpon gua kan, nggak bantuin Mas Ni ya. Apa ini gue bilang kan? 2 minggu aja kata dia kan, 2 minggu Mas Ni mau ke Jawa kata dia. Oh ya udah, gue bilang kan nggak apa-apa. Jadi ya setelah berjalannya itu boleh gue bilang yang bantuin itu bukan anak-anak sembarangan sih. Kayak lu gitu kan. Angga Jenderal, Deska pernah bantuin. Terus Novan pernah bantuin. Anis Keyboard pernah bantuin. Itu formasi terakhir tuh. Gua keluar itu formasi terakhirnya Deska, Novan, Denny, gua. Gitaris satunya lagi gonta-ganti sih. Rian Cimoy. Ya, Cimoy di periode sebelumnya dong. Dia bareng dengan Donald ada di situ, sudah ada di situ. Siapa lagi ya? Denny-nya edisional Hijau Daun pernah juga. Terus Ode, Iman Van Kostrat. Banyak banget ya. Keyboardnya ada Unji, ada Arnold, ada si siapa ya keyboardisnya yang sekarang Hijau Daun, yang bantuin Hijau Daun, Ubay. Kalau drummer Novan, Nanda, Awon. Udah bisa bikin akademi Blueberry itu. itu kalau dikumpulin kan. Iya, akademi itu udah rame banget. Untuk basis ada si itu kalau pasukan 1 peleton itu. basis Donald, Bonik, terus Deska, basisnya si Embol dulu siapa ya? Aduh, lupa gua. Ada dia main sama Ferdi dia. Sekarang main sama Ferdi. Sorry ya gue lupa ya. Gue ingat orang gue. Iya. Ya itu kalau misalnya dikumpulin dan rencananya bakal gue kumpulin sih. Ganti aja Mas namanya jadi Akademi Blueberry. Dan alhamdulillah setiap mereka kita minta tolong sih bantuin Blueberry. Nggak pernah enggak. Mereka nggak pernah enggak. Termasuk gua loh. Nggak ada alasan mereka. Iya. Gitu. Oke, Mas. Dan ternyata ya alhamdulillah juga jadwalnya nggak berbarengan dengan jadwal dia gitu. Kenapa bisa pas banget kayak gitu gitu loh. Pas gua juga lagi santai-santai juga gitu kan. Santai-santai juga. Gue bilang ini kok pas banget gini sih momennya gitu. Selalu kayak gitu Blueberry itu. Kalau misalnya dari lu sendiri gimana tuh Blueberry itu? Blueberry itu band Planet menurut gue. Bisa juga. Nah ini gue, lu nanya penilaian gue ya. Berarti gue harus jawab jujur ya nih. Jujur. Yang bagus-bagus sih ya. Bagus-bagus kayak enggak. Jadi gini, ngutip dari komentarnya Bang Embi.
Pertama kali lo lihat Blueberry itu di mana? Pertama kali gue liat Blueberry itu di UBL, manggung di UBL. Kalau yang sebelum Salah deh. apa itu? BB nggak pernah manggung UBL. Oh berarti band lu yang lama tuh, Audrey itu berarti. Itu Karena gue ngeliat elunya. Segi mungkin ya, Iya Segi kali ya. festival itu. Heeh. Kalau Blueberry itu pertamanya di mana? Ya? Pokoknya pasti ngeliat lah pasti, ya kan? Dharma Jaya sih kayaknya. Dharma Jaya ya. Pada saat itu gue inget banget. Lu nontonnya bareng Ringga, Iya pasti gitu. bareng bareng siapa vokalis lu? Indra. Indra. Iya. Pokoknya satu geng itulah. Iya. Kayaknya gua ngeliat sih itu. Iya, kita dulu tuh kalau band-band itu pasti kita tontonin, kita tontonin. Pasti kayak gitu, Mas Pe. Blueberry itu kalau ngutip dari Embi tuh gini. Vokalis dengan penghayatan paling top selampung ini menurut gua IP Blueberry, kata Embi. Masa sih? Iya. Embi sepatunya nomor berapa itu? Beneran, demi Allah gua nggak ngarang ini. Bang Bi bisa klarifikasi lah nanti. Tapi beneran itu dia bilang kayak gitu. Lu inget nggak kalau IP nyanyi tuh ya, yang sampai dia kalau mahamin lagu tuh sampai yang nyanyi kayak gitu. Kadang gue sampai nangis lu kalau nyanyi itu. Nah, ya kan gitu. Gue inget, oh, iya juga ya bang kata gue kan. Nah itu nggak ada tuh vokalis kita yang kayak gitu tuh kata dia kan nyanyi istilahnya. Banyak sih. Nggak maksudnya yang lu itu bener-bener yang masuk banget gitu. Yeah. Masuk ke lagu. Kalau yang lain-lain kan kita kan masih fase-fase belajar, fase-fase yang mungkin ngandelin karakter doang tuh, ngandelin karakter suara, terus itu ngandelin gimmick panggungnya gitu kan. Nah kalau kayak lu itu udah basic dari lagu, lu udah kenal lagunya, terus masuk ke zona lagunya, terus kayak bisa nyampein pesen lagunya. Nah kesini sininya emang ada kelebihan kekurangannya ya. Kekurangannya itu adalah pada saat di karya sendiri nih, jujur aja Mas P, sampai detik ini gue tuh belum ngeh yang mana yang lagu lo gitu. Gitu. Kayak karena kita nggak pernah publish luas gitu kan. Gue didengerin, maksudnya gue didengerin karena Cimoy bawa lagunya gitu, gue dengerin asik ya beat alternatif gini gitu. Tapi gue tuh nggak nyimak lagunya gitu. Lu nyanyinya enak lah di situ, nyanyinya enak. Apa? Gue bilang apa yang salah ya? Apa yang salah ya Mas P ya? Apa lagu itu kecepatan lahir, gue bilang kan lagu ini kecepatan lahir atau nggak pas sama zaman sekarang? Apa kayak mana ya? Satu, publishnya nggak luas. Oh gitu ya, publishnya nggak luas. Nggak luas. Jadi kita sebatas ngasih ini dengerin lagu. Kan ada lagu Mas P yang sifat-sifatnya visioner gitu. Visioner tuh kayak lagu yang hari ini kita dengernya itu enak, tapi ada yang ngeganjel gitu. Ternyata di tahun selanjutnya itu bisa kok masuk. Enak ya gitu kan, kok lagu ini enak ya, enak banget loh, kok ngepas banget ya, apa ya gitu ya, kayak lagu-lagu yang BB yang istilahnya kalau untuk diputar sekarang juga masih relate sih. Jadi ya paling enggak bikin lagu itu yang jangan yang update lah gitu loh. Istilahnya jangan yang musimnya apa kita ikuti. Iya. Nah, waktu itu memang gue akuin, memang BB itu salah satu band ini geng yang out of the box lah gitu. Ketika musik lagi seperti apa, dia itu nggak gitu. Apa bener-bener alternatif gitu. Bener-bener hingganya kalau kita bilang, kalau seandainya bilang BB aliran musiknya apa? Alternatif, dan semua mengiyakan alternatif. Karena memang dia mengalternatifkan segala macam jenis musik pada saat itu gitu. Dia jadi kayak ada pilihannya di situ tuh, ya kan? Pilihan alternatifnya ke BB nih dengerinnya. Jadi scoop yang segitu ya udah nggak ada masalah buat BlackBerry lagi Blueberry. BlackBerry merek dong masuk nih, ya kan? Pasang iklan di sini nih. Jadi pas banget buat Blueberry gitu di situ. Scoopnya juga memang terbatas, dan kalian tuh nyaman juga gitu dengan scoop yang kayak gitu. Gue bilang ini kayak Blueberry ini kayak band apa ya, kayak band Bandung, kayak band Jakarta yang cuek dengan dengan yang kayak gitu. Bukan ini ya, maksudnya kita ngelihatnya juga kuat gitu, karakternya kuat, hingganya sama-sama nggak bisa
kayak gini ya, kayak gue sama tongkrongan anak-anak Kleser waktu itu, kita pun nggak ada ikut campur dengan musik yang mereka usung, karena memang ada peminatnya sendiri Mas P gitu kan. Yang BAG mirip Ceylon Seven waktu itu kan, tapi peminatnya juga banyak. Ada. Terus di request lagi di radio. Gue pun apa lagu-lagunya gitu. Suka gitu gue lagunya. Terus yang Alias itu beda lagi aliran musiknya, pilihannya. Seven Sky, Ceylon Sky ya kan rock ya kan, rock modern rock banget kan waktu itu. Itu asik juga dengerinnya. Apalagi NP dengan popnya Pop manis. pop manis kan. Kalau Jenderal masih ada pop rock ya Pop kan. rock. Sentuhannya ke situ tuh. Karena Ringga rocker gitu-gitu kan. Kalian beda-beda semua. Beda-beda semua tuh. Jadi kita mau ada karakter tersendiri. yang di dalam kumpulan aja itu gua nggak sama sekali nggak ada komentar apa-apa gitu. Apalagi keluar sampai harus ini. Mungkin kesempatan kita sharing waktu itu nggak ada Mas P. Karena sama-sama lagi sibuk masing-masing. Ya pada saat itu ya Angga tahu lah itu ya kan. Lampung Invasion gitu. Sebenarnya nggak mungkin band gua nggak dilirik gitu loh. Betul. Nggak mungkin band gua nggak dicari. Dicari lah band gua. Didatengin lah band gua gitu. Cuman ya kembali lagi kita diminta untuk ikutin pasar yang ada. Oh gitu. Ya terus terang gua nggak mau. Terus terang gua nggak mau. Tapi gua gini ya, pendapat gua sebenarnya apa langkah yang dilakukan Blueberry pada saat itu sangat-sangat tepat. Sangat-sangat tepat. Kita dulu kan gini loh. Kita dulu kan satu kondisinya lebih muda dari lo, ya kan. Yang kedua memang di kepala kita itu cuman tujuan kita dulu mau masuk label. Major, tapi memang major yang sesuai gitu loh sama yang mau dengan iya sama yang kita gitu. Sampai akhirnya kan memang faktanya kan beda-beda perusahaan kan masuknya kan. Jenderal diambil EMI karena EMI ngerasa sejalan sama musiknya gitu kan. Dulu di EMI kan ada Dewa 19 gitu-gitu kan. Nah, pas lah itu istilahnya kalau Mas Kiwir itu bilang ini pas lah di EMI gitu. Cocok gitu di EMI. Terus itu ada apa namanya BAG di Music Factory atau KFC ya. Nah di situ kan ya. Nah, itu pas tuh. Itu sempat ke Blueberry dulu itu. Lah kenapa nggak diambil itu? Itu Juliet kan itu. Iya benar. Nah, jadi pada saat itu gua nggak mau Mas. Kalau ego ya dulu ya. Iya, nah itu Gua nggak mau Mas kalau misalnya lagu gua nggak jagoan di situ. Di situ jagoannya Juliet. Iya. Bukannya aku takut akan. Dari situ akhirnya mundur juga. Itu kan itu sebelum invasi ya. Sebelum Kenjen masuk kan. Iya. Sebelum. Betul. Ya, kita nggak mau juga. Ya mungkin apa sih ya Blueberry kena karma dengan lagunya ya. Gua ada bikin lagu judulnya Untouchable, tidak tersentuh ya. Tersentuh. Ya, sampai sekarang nggak tersentuh. Gitu. Ada lagi yang datang, pokoknya gue bilang, Mas, pokoknya gue mau nggak hanya rekaman doang, gue minta mereka sampai push promo. Termasuk tour, termasuk televisi gitu. Dan di kontraknya itu nggak ada. Di kontraknya itu hanya bikin itu aja, ngapain lo? Istilahnya ya Angga lama lah di Jakarta gitu kan. Iya. Pasti tahu berapa banyak band kita yang nggak keluar. Iya benar. Banyak kan? Benar. Banyak banget kan? Ya bukan kita aja, mungkin yang dari Bandung ada, dari Surabaya ada gitu loh. Sudah rekaman. Kondisinya sebenarnya gini, Mas P. Itu tuh dikunci sama label. Artinya dikontrak dulu. Iya. Sama mereka. Iya. Cuman tapi kan, belum dirilis. Udah gitu kan nggak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kan durasinya nggak sebentar loh, ada 5 tahun, 4 tahun gitu kan. Ya, Sony Music 7 tahun loh. Mau ngapain lo 5 tahun itu band lo nggak keluar, lo mau main keluar juga lo nggak boleh. Nggak boleh, nggak bisa. Kan? Nah, dari faktor itu tadi ya, wis lah gitu loh. Nah, sudahlah. Kalau mereka nggak mau push ya ngapain gitu kan. Kita ya karya di sini aja gitu. Jadi
lokal heroes lokal aja gitu. Lokal heroes lokal ya. Nah waktu itu, nah ini seru nih geng, gue mau tanyain, gue masih penasaran apa Mas P bilang Lampung Clasher Community itu geng gue itu ancaman buat lo itu kayak gimana Mas? Pada saat itu Lu ya, ngerasanya gimana? Kita enggak. nyerang lu gitu. Oh, gimana? Gue berasanya seperti itu gitu loh. Ini lebih dari ada sekitar 7 atau 8 band ya. Iya banyak. Bagus-bagus semua lo itu. Istilahnya gue akuin tuh band-band bagus semua gitu kan. Dan panggung juga banyak tuh kan. Panggung juga banyak. Manggung semua lagi ya. Termasuk yang panggung yang radio itu kan. Iya. Sempat berantem juga gue sama orang radio itu. Gua bisa jalan, gue bilangin sama salah satu radio. Gue bisa jalan walaupun enggak disupport sama radio. Dan terbukti pada saat itu gue jalan gitu kan hasilnya. Alhamdulillah yang event-event besar gue bisa ambil gitu kan. Ya itu tadi. Karena ya juga gue juga mengutip yang bahasannya Riva ya. Iya, nah lo, iya. Jadi ceritanya gini nih, geng. Apa Mas P komen di kolom komentar di podcastnya Riva Selot Sky. Enggak di menit berapa itu dia bilang band gua itu band yang paling mahal gitu kan. Gila. Gua kemana pak gitu kan. Band gua kemana gitu. Iya. Istilahnya it's okay lah gitu. Cuman kembali lagi pada Riva whatever ya gitu. Di antara Clasher itu ya, gua vokalis yang paling dekat dengan gue itu Riva loh. Dan selalunya yang gua Dek lu gini. Ya kalau ketemu aja sih, cuman gua kontak dia yang nggak punya gitu kan. Istilahnya jangan yang terlalu apa ya. Dia itu anaknya ngomong gede terus sih. Enggak ya emang sindrom kalau dia emang orang aneh emang. Gua kadang gedek gitu loh. Sering sih gua di panggung nyindir dia itu. Istilahnya jangan sering bullshit lah gitu loh. Jangan sering gede bicara gitu. Down to earth aja gitu. Down to earth deh gue bilang kan. Ya so far so good sih gue sama dia. Iya. Di antara kayak Alos, kayak Irul, NP atau yang lain-lain. Ini semuanya baik-baik aja, cuman Riva doang yang ada agak belok emang otaknya. Sebenarnya gue paling dekat dengan dia. Gue lebih dekat dengan dia. Dan dia juga sering nanya-nanya, Mas ini gimana, Bang ini gimana. Ya, tetap aja sering gue tegor gitu. Tapi memang gue akuin, Riva itu vokalis yang paling di antara anak Clasher, vokalis yang paling mobile tuh Riva. Kayak gue bilang ke Riva, se-star syndrome-nya lu, se-bad attitude-nya lu, gue bilang kan. Sehal yang buruk yang orang katakan tuh kayak gimana tentang lu, Fa. Tapi gue mengakui lu adalah vokalis paling mobile di antara geng kita nih. Kerennya lu itu acara belum mulai aja lu udah ada, gue bilang kan. Lu udah ada, udah nongkrong, udah nyimak dari sebelum acara itu dimulai sampai kelar acara itu lu di situ. Nggak berubah tempat gitu. Sorry. Itu kerennya lu, gue bilang kan, si Riva itu. Wih, Aun. Tuh ada tamu. Gimana caranya narik kursi ke sana tuh? Aun sama Indra. Nah, nanti seru tuh kan. Nah, ada Indra nih tuh ngobrol. Nah, jadi apa ya? Nah, lu pertama gini nih. Apa yang menyebabin Blueberry nggak mau gabung di kita tuh? Padahal udah ada tawaran dan itu apa ya? Itu abangnya kita banget loh, Mas P, yang ngajakin Mas P itu, Rajo gitu loh. Ya, Rajo yang ngajakin Mas P itu. Takutnya itu apa sih? Ada konflik aja di situ. Oh gitu ya. Jadi ngerusak mood anak-anak lah yang di dalam gitu ya, yang di dalam Clasher gitu. Takutnya dia rebutan panggung. Enggak. Dari lu sendiri pernah nggak rebutan panggung? Enggak. Dengan sesamanya gitu? Enggak. Enggak pernah. Malah gue justru Jenderal malah ngasih panggung ke anak-anak. Jadi, nah ini gue klarifikasi ya. Nah gue klarifikasi sekalian gitu. Jadi karena kita tuh selalu bersama-sama gitu. Visi kita kan sebenarnya gimana? Ini lagu populer. Kita ambil tarik visi yang paling di depan gitu. Terus kita sampai
kita sampai ke zona benar-benar industrial. Karena kita sadar diri, begitu kita sampai zona industri, kita udah nggak bersama-sama lagi. Kita pasti sendiri-sendiri karena kita udah miliknya orang lain. Gitu. Jenderal udah punya perusahaan ini, yang ini udah punya perusahaan ini. Kita udah nggak bisa, waktu kita ini udah, maksudnya kalau kita berhasil, waktu kita sempit nih. Kalau kita berhasil, tapi kalau kita belum berhasil, berarti waktunya masih banyak nih, masih panjang Tetap banget. sama-sama terus. Jadi kita tuh sangat-sangat menikmati itu. Nah kalau kita tuh dengan teman-teman yang gabung di Clasher, polanya, maksudnya mindsetnya gua lurusin dulu nih Mas, ya kan? Teman-teman yang masuk di Clasher itu justru yang beda tongkrongan, beda komunitas, beda apa? Itu kayak nambah keran baru manggungnya aja sih sebenarnya. Dia udah biasa manggung di mana berapa banyak, main di kita bukan kurang panggung, malah ya ini panggung yang dari kita nih gitu, malah nambah gitu kan. Sebenarnya nggak merusak. Makanya gue bilang kita tuh yang udah orang di luar yang udah biasa kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, lanjut aja yang kayak gitu, nanti yang dari kita malah nambah gitu. Kayak Jenderal aja manggung itu berapa kali ya? Jenderal tuh kayak gini loh Mas Pe. Kenapa gue bilang nggak tabrakan panggung? Itu di Eagers aja sekali kontrak Jenderal tuh langsung 2 tahun loh. Di Eagers tuh kontraknya 2 tahun. Starmalt kalau kontrak langsung 6 bulan. Jarum, Sampurna, Klasmart sendiri itu nggak berhenti agendanya. Gimana mau istilahnya mau tabrakan panggung coba? Makanya Emang kita boleh kerokok lain gitu? Boleh lah. Nah makanya gue ini nih faktanya kenapa ini gue tarik lagi ya sejarah ini geng ya. Lampung Clasher Community. Clasher itu bukan class mile. Clasher bukan rokok. Clasher itu adalah city laser. City laser itu alat laser untuk bikin filter itu loh. Makanya ada titik 3 di teknologi itu tuh. Jadi sebenarnya itu, dan kita memang menyamarkan itu karena kita nggak mau juga dibilang rokok. Kenapa stereotipnya tertanam kayak gitu? Karena udah gede, harusnya nih Klasmart harusnya kita ini punya jasa nih ya kan. Clasher itu Indonesia gara-gara Lampung. Kembali lagi situ. Jadi dengan adanya Clasher itu kena rezeki juga buat Blueberry ya. Kosok-kosok datang ada SPV rokok. Aku mau bikin tandingan. tandingan Dia datang ke studio Mills itu. Datang dengan bawa rokok yang banyak. Saya mau biayain band ini latihannya segala macam. Termasuk performnya. Ini kita ada event di sini. Ini ngelurusin dulu ya Mas P ya ceritanya. Jadi yang dibawa waktu itu kepentingannya bukan kepentingan rokok Mas P. Kita itu punya kepentingan bahwasannya kita punya tujuan begini nih, kedepannya begini. Nah kepentingan kita itu apapun yang kita butuhkan itu disambut sama si rokok Klasmart. Sebetulnya gitu nih, ini polanya dibalik nih. Bukan, jadi kita tuh nggak ditunggangi Klasmart. Makanya waktu itu gitu. Nah karena kepentingan kita, agenda kita tuh yang benar-benar banyak, Klasmart tuh support. Apapun yang kita butuhkan kita support. Jadi Klasmart tuh memang yang bukan dari dia idenya, justru memang dari kita nih. Dari anak-anak itu. Dari anak-anak, dari kita nih. Kayak manggung aja kan, lo tahu sendiri kan, yang kita udah cerita. Mas P, kita itu kalau orang-orang bikin acara terus kita nggak diundang, kita bikin aja depan relatif, ya kan? Itulah kita sebetulnya. Sama tongkrongan tuh kita masuk radio nggak diterima, ini nggak diterima nggak apa-apa. Nih manggung, Mas Intana bisa nggak ini biayain main kecil kayak gini nih? Boleh. Nah artinya kayak gitu. Jadi memang kalau ada rokok lain bawa kepentingannya, waktu itu kita yang kita belum sejalan kayaknya sih. Karena tujuan kita ke sana loh. Pak, kalau kita searah, ayo bareng gitu. Kalau nggak searah, nggak bisa bareng. Karena gitu. Nah, faktanya kenapa bukan rokok? Lampung Clasher Community itu dikontrak sama Starmalt main di acara Chill Out tuh 6 bulan, Mas P. Yang main Lampung Clasher Community. Alias itu juara Emat Live Wanted loh. Lampung Clasher Community. Itu jadi bandnya Sampurna itu. Lampung Clasher Community, gue ingetin lagi nih. Terus ada siapa namanya, Tanya Band, Z-Star itu bandnya Jarum. Lampung Clasher Community. Jadi memang sebenarnya bukan
bukan bukan itu gitu, bukan yang dimaksud. Artinya gini loh, Iya nggak? kita bersinergi antara kepentingan kita sama kepentingan ini nih. Toh sama-sama besar itu akibatnya jadi kayak Iya gitu. di dalamnya begitu gitu. Cuman kan orang luar taunya itu band rokok Iya, gitu. iya, taunya gitu. Jadi bikinlah itu kan tandingan kan rokok besar juga sih. Gue malas lah nyebutin merek. Bikin siapa lagi kawannya? Ada lagi nggak kawannya? Ya kawan gue ya di klaser semua gitu. Istilahnya ya kan? Jangan. Dia nggak mau. Jangan. Dia nggak mau. Oke, gue cari lagi di luar. Dapatlah Kompares gitu kan. Istilahnya memang rumah lama gue dulu. And then gue kontak si Arai Hijau Daun. Hijau Daun masuk. Terus ada Metafora, Bang Tommy almarhum. Itu CS gue banget. Iyalah. Itu CS gue banget. Itu, abang-abang kita banget itu. Abang gue banget itu. Satu angkatan sama gue sih. Geng Febris itu. Iya dong. Metafora. Cuman pada saat itu dia nggak pakai nama Metafora, apa ya? Stereo 31 ta. Ya, tur lah keliling gitu kan. Ya imbas dari klaser tadi itu gitu loh. Jadi kita dapat panggung dari situ. Cuman ya itu tadi pada saat kita manggung dengan sponsor rokok lain, agak nggak enak juga sih gitu. Agak nggak enak juga kitanya gitu. Ya sampai akhirnya bapak itu pindah mungkin ya sudah. Iya. Habis gitu aja. Nah, tujuannya memang bukan nyiptain tandingan tapi nyampe ke tujuan masing-masing. Tujuannya Kelas Malt itu adalah gimana rokoknya laku. Karena waktu itu jujur Mas, Kelas Malt tuh rokok baru yang belum terkenal, belum ada, maksudnya belum banyak yang ngisep lah intinya gitu kan. Rokok baru. Tujuannya gimana rokok ini populer dan laku, itu tujuan dia. Tujuan apa anak-anak band indie nih belum nyebut Klaser nih ya kan. Itu adalah bagaimana nyampe label. Ya kan, dengan agenda yang kita susun sama-sama nih gitu. Agendanya apa? Ya udah berunut aja, beguyur aja ya kan. Agenda ini, kenapa bikin agenda ini? Karena tujuannya ini. Kenapa bikin agenda ini? Karena tujuannya ini gitu. Kenapa bikin agenda itu? Selalu langkah kita tuh punya fase step selanjutnya gitu. Step selanjutnya. Jadi ya udah maksudnya sama-sama punya kepentingan gitu di dalamnya. Dan alhamdulillahnya itu komunitas besar, rokoknya laku. Alhamdulillah. Dan itu memang jadi kayak rezekinya sama-sama. Memang laku loh itu. Kalian termasuk salah satu yang ngelakuin itu. Iya, dan jujur aja nih Mas, anak Lampung Klaser Community nggak pernah disuruh jualan rokok Pak Dadang. Ini harus diingat nih. Nggak pernah disuruh Pak Dadang atau jajaran Kelas Malt menjual rokoknya satu bungkus pun kita. Jadi kita dibiarin untuk mengalir, menjalankan misinya gitu. Urusan jualan rokok urusan marketingnya. Dia punya tim sendiri untuk itu. Memang kita akuin nih secara simbiosis harusnya nih. Ini geng komunitas ini harus menghabiskan rokok sekian. Kita tahu itu gitu. Tapi memang poinnya adalah gimana caranya sama-sama gede nih. Dan sebenarnya ada syarat-syarat itu, tapi sudah di take over sama mungkin sama tim kita, ada beberapa, ada timnya ini udah beberapa gitu. Tapi untuk bandnya sendiri, tuh bener-bener nggak diikut campurkan untuk soal itu gitu. Iya, cuman ya secara kalian perform di situ itu sudah membantu penjualan mereka gitu. Ya dengan ya kalian perform di situ ya salah satu trik marketing sih sebenarnya. Benar, nah gitu kan, ini kan ngomongin strategi marketing sebetulnya di situ. Ya alhamdulillah jadi sama-sama besar, dan gue juga nggak nyangka Mas P, ternyata rokok Kelas Malt jadi segede itu dulu. Di mana baru rilis kok, rokok baru banget itu, laku banget ya gitu. Dan kita itu yang tadinya ngerokoknya beda. Nah itu kerennya Pak Dadang, nggak pernah maksa, tapi kita ngerokoknya itu terus gitu. Karena memang kayak ngerasa jadi ada hubungan emosional gitu. Rokok gue beda Mas, dulu rokok gue Sampurna Mild, rokoknya Rajo tuh filter gitu. Rokoknya anak-anak tuh beda-beda semua. Jadi karena hubungannya tertancap gitu, akhirnya Kelas Malt dong. Kelas Malt dong. Akhirnya ngerokok itu terus kita gitu. Ya udah sampai Mas In tuh enak banget itu. Mas In kesini ntar bawa rokok ya 2 slop ya, anak-anak pada mau di sini gitu. Itu nggak perlu dia datang nawarin ke kita, kitanya malah nelpon minta gitu rokoknya. Ini pokoknya kita beli rokok nih semua di sini gini. Oh dia seneng banget, jadi sama-sama bersimbiosisnya jadi gitu. Jadi
seolah-olah jadi kayak lahirnya kayak kesadaran masing-masing gitu loh Mas P. Kayak kesadaran masing-masing dan sampai akhirnya jadi gede itu yang nggak tahu lah, itu rezeki sama-sama aja kali kan, karena visinya sama, berbaur dengan tujuan yang sama gitu kan, ke sananya yang sama, jadinya gede gitu. Kenapa kita dulu udah dikontrak sama Starmart 6 bulan lo main nggak berhenti Mas, nggak berhenti 6 bulan tuh setiap minggu sekali itu. Jenderal aja ada beberapa panggung yang nggak bisa di panggung itu langsung alias sudah manggung minggu lalu main lagi minggu depan nih karena gantiin jenderal gitu. Main lagi deh, main lagi deh, main lagi. Belum bisa nih kita main malam minggu. Ya kan malam minggu rame, malam minggu ya band sold out lah. Sold out. Abis dong band. Kita udah main di mana. Jadi kenapa nggak ditangkap sama Starmart harusnya gitu? Kenapa nggak ditangkap sama Jarum? Kenapa nggak ditangkap sama Sampurna? Nah, tinggal ngobrol duduk barengnya, tujuannya itu gitu. Ya anak band sih, komunitas band itu ya potensial sih buat mereka untuk promo. Iya dong gitu, sangat-sangat. Untuk Karena di mereka dalamnya juga memasarkan kan nggak cuman produk isinya, nggak cuman sekedar anak band loh Mas Pe. Kita Ya. boleh bilang kan, di sana ada anak artworknya. Siapa namanya Awan itu main band tapi dia jurnalis. Ya kan dia fotografer. Ada anak filmnya di situ. Kan kita nggak cuma sekedar ngobrolin musik di dalamnya Mas Pe. anak seni semua. Iya, anak art semua. Dulu sampai dulu gue satu kampus sama si geng LSA tuh David. Itu satu kampus banget sama gue, satu angkatan sama gue gitu kan. Dia main graffiti segala macam. Itu saling, kita tuh sama-sama kayak saling mengagumi gitu. Dia kagum sama band gue yang kece banget dan gue kagum sama dia dengan olahan graffiti dia gitu. Ih gila ya, ngumpul kita nongkrong bareng gini, lu mau juga nggak yang nongkrong sama anak-anak graffiti? Gila lah, kalau gue ini seniman, gue bilang kan. Seniman sama kayak lu nikmatin lagu gue gitu. Gitu juga gue nikmatin karya lu, karena menurut gue sesuatu yang unik, yang indah itu ya harus diapresiasi. Gila. Gokil ya Mas Pei. Jadi kita intinya gini Mas Pei. Saat ini kita pengen bikin Lampung Clasher Community. Sebenarnya bukan Lampung Clasher Community sih sebetulnya. Kita ngumpul lagi band-band indie pada waktu itu. Biasa, udah karena kebiasaan nyebutnya itu. Kita tuh kaku banget. Kita menamai kita apa sih gitu. Dan nggak ada, kita pakai nama ini yang nggak juga gitu. Kita ngumpul lagi yuk, terus kita bangun Lampung sama-sama gitu. Nah, kenapa kita itu nggak yang Bang Goceng sempat bilang nggak, lo umumin dong nggak ikutan kompilasi ini, supaya ini Lampung lebih maju, supaya ada regenerasi, nyampe semua tujuannya nanti dulu. Nggak semua band punya pemahaman yang sama, gue bilangan gitu. Jadi siapa yang ikut? Semua band-band yang ikut di dalam kompilasi ini adalah semua band dengan pemahaman yang sama, gue bilangan gitu. Gue nggak lihat dia muda, gue nggak lihat dia tua. Dewasa itu pilihan. Sama-sama mau bangun lah gitu. Nah, yang sama-sama mau bangun. Jadi gini, mau naikin lagi. yang ditakutin kan pasti sama deh, Bang, Mas P juga sama kan. Oh, nanti ngerusak mood anak-anak nih, nanti kita udah anak-anak udah ngebangun lama, tiba-tiba gue masuk jadi kaku banget nantinya, jadi kayak gitu kan, takutnya tongkrongannya beda nih. Ya pokoknya gini, selama misinya sama nih ya kan, misinya bener-bener yang sama, itu nggak mungkin ada slack. Nggak mungkin ada slack. Tapi kalau udah bawa kepentingan sendiri, itu pasti slack banget sama kita. Karena kok ini jadi kerjain jadi gini, kita mau kesana dia gini. Jadi yang gitu, kita ingetin nggak bisa, tapi kita jalan lurus-lurus tuh. Ya kita tinggal. Sudah terkumpul berapa itu enggak? Udah tujuan lah. Kompares Mas Yongki aja mau tuh di situ. Karena gue bilang bukan isinya, bukan band-band yang mau ikut kompilasi, yuk kompilasi yuk, kita seleksi secara karya biar dia ini, ntar dulu. Blueberry gimana kah? Bisa gabung di situ. Bisa banget gitu. Masalahnya emang gue bisa masuk Blueberry. Oh iya juga ya. Iya juga. Gue sudah resign di tahun 2015. Iya juga ya. 2015. Tapi memang saat ini Blueberry memang ada vokalis dong. Nggak ngerti sih gue yang sekarang. Flashback lagi, kembali lagi ke Blueberry-nya. 2015 itu gue resign dari Blueberry. Dan lu ngilang Mas P. Dan lu ngilang, lu kemana? Nah, pokoknya sampai di 2015 ya. Ulang tahun Blueberry yang ke-14, gue perform di situ. Setahun kemudian gue ngomong sama Denny, Mas kayaknya gue dapat tawaran kerja gitu.
kayaknya gua ambil deh tawaran ini gitu. Mhm. Ya karena gua ngelihat industri musik nggak banget buat gua gitu Iya loh. iya iya. Dulu itu gua masing-masing ngarepin lah untuk bisa masuk terus kita bikin RBT Iya gitu kan iya iya. istilahnya. Dari RBT atau Mhm. penjualan, eee, gua masih ngarepin juga kalau misalnya masuk itu, eee, band kita harus jualan, eee, CD Mhm. di ayam goreng gitu kan. Mhm. Ya karena KFC. ya karena dari situ sih penjualan, Iya iya fisik sekarang kan, iya. Mhm. eee, yang lain ya paling YouTube gitu segala macam kan. Mhm. Dari situ kayaknya udah deh gua mundur deh Iya gitu iya loh. iya. Karena lu ngerasa peluangnya di mana nih Heeh, buat nyari ininya nggak ada eee gitu ya. 15 tahun dengan Blueberry Cukuplah ya, itu gitu. heeh, dan Terus apa Mas nih bilang? ya nggak sedikit sih anak-anak yang nangis gitu. Nangis tuh Ya mereka, iyalah karena lu istilahnya sentral. istilahnya 15 tahun gitu kan, Lu sentral dan lu dengan vital Mas Be. dengan Blueberry gitu loh. Ya Denny sih, gue yakin sih kecewa dia pada saat itu. Mhm. Cuman Denny itu nggak pernah yang ngungkapin gitu loh. Mhm. Dia apa sih gue sama Denny itu kayak apa ya? Ya abang iya, Iya. bapak iya gitu kan, saudara. Ya lebih dari saudara sih kalau gue bilang sama dia itu istilahnya. Dari pertama dia comeback lagi ke Lampung itu kan, ya Mhm. gua yang selalu nempel dia gitu. Mhm. Mhm. Ya sudahlah Pe, gitu ya. Ya mau diapain gitu loh. Heeh. Istilahnya yang terbaik buat lu gitu. Iya. Ya sudah balik. Jadi jadwalnya Blueberry itu masih ada tuh. Yang gua tinggalin tuh ada sekitar 4 atau 5 gitu kan. Digantiin sama Ajis Jenderal. Bukan. Why? Bukan. Gua nggak ngerti siapa yang gantiin pada saat itu Hmm. gua nggak tahu. Eh ya mereka jalan ya cuman ya nggak ngerti terus banyak vakumnya gitu ya. Ya gua nggak ngerti juga gitu. Ya karena lu udah skip, karena lu udah Mm-mm. mikirin lebih fokus kerjaan. Jadi 5 tahun di luar dan gua nggak ngikutin perkembangan musik sama sekali. Iya. Termasuk anak-anak Lampung gua nggak ngerti lagi. Balik lagi gua di tahun 2020 kemarin ya. pandemi. Jadi gua balik ke sini sebelum pandemi loh. Oh Ya iya. gua balik sini Februari, sebulan kemudian Pandemi. prokes. Nah, Prokes. sebulan kemudian prokes. Ya Oke. alhamdulillah mungkin ya Allah sudah ngasih jalan kayak gitu Iya kan iya ya. iya. Ya. Dan gue balik ke sini lagi. Ih, gitu. Ini yang adik-adik gue zaman dulu Kok nongkrong yang lagi gitu. festival-festivalan ini sekarang sudah main kafe alhamdulillah Iya iya. istilahnya. Ya banyak peningkatan sih. Ada beberapa yang juga gue nggak kenal, skip dengan Iya. mereka gitu. Pengen balik lagi gitu kan. Pengen balik lagi. Cuman gue ngeliat lagi, gue tanya-tanya harga main di kafe berapa? Nah, sekian. Istilahnya 75.000 ya. enggak, gue bilangin sama yang lainnya. 5 tahun yang lalu terakhir gue main kafe di sini, gue lebih mahal dari itu harganya. Iya, Kok sama. kok penurunannya Drastis. segitu banget gitu. Istilahnya ya mungkin ya complicated di situ ya. Ya antara penjualan atau apa segala macam. Cuman ya kembali lagi anak band yang main di kafe come on gitu, buktiin kalau harga lu harus bagus gitu loh. Iya iya. Dengan lu bawa konsumen. Nanti gua akan diskusiin bawa konsumen. Bawa konsumen ke kafe itu gitu loh. Jadi saling ya menguntungkan give, lah iya. gitu lah. Jangan kita main toto kafe sepi-sepi gitu aja gitu Iya. kan. Kasihan juga istilahnya. Nanti gua ada kepikiran kemarin idenya juga dari Nopan Mas Pe. Dari Nopan tuh Nopan bilang anak-anak reguler diajakin ngobrol di podcast dong nggak? Cakep gua bilang kan. Iya dong. Anak-anak reguler. Boleh dong itu. Ya kan? Jadi benar-benar kita sharing ngobrolin masalah itu tuh. Gue yakin sih mereka istilahnya ya kegelisahan mereka sih soal harga gitu loh. Apalagi yang playernya yang di situ ya bukan player ecek-ecek semua enggak. Iya. Player bagus semua mereka.
ya gue lihat mereka ya nggak layak dihargain segitu Iya, gitu loh. iya. Ya kemudian lagi sih ya gimana kita mengumpulkan Eh, konsumen ke kafe tersebut Iya, seperti benar. yang gua lakuin dulu gitu. Iya bener, sama kita dulu kayak gitu berpikirnya, Istilahnya karena kita mikir orang usaha loh ya ya benar. kan. Kita itu datang ke sana bukan cuma buat dibayar, dia dia bawa kita biar kafenya rame, kan gitu tujuannya. Seperti gue bilang tadi, Iya, selain gue main di malam malam Selasa, tapi omset gua cuman kalah sama malam Minggu. iya, Ya itu tadi. Ya, bisa lah kawan-kawan itu kontakin kawan-kawan untuk datang ke kafe gitu loh. Nanti benar, benar. lambat laun akan terbentuk. Gitu. Terbentuk Akan masanya terbentuk. sendiri, peminatnya sendiri di situ. Ya saling saling bantu lah gitu. Nah Mas P, apa hal yang pengen banget nih? Lu pesan lu deh, harapan lu, pesan lu ke depannya untuk ini sebelum nutup podcast kita nih. Lumayan lama kita nih ngobrol. Iya kan? Udah mau 2 jam nggak berasa ya? 2 jam? Serius? Masa sih? Dari? Enggak, Ari Belum. lu belum lihat dari situ. Serius ini? Belum ah. Ya Allah, nggak percaya lu lihat tuh jam. 9 sih. 1 jam kali enggak. 1 jam kali. Ya, oke. Closing. Kegelisahan gua apa ya? Untuk anak-anak nggak ada sih kegelisahannya, cuman gue pengennya yang seperti lo bilang tadi, gue support banget dengan yang ayo kita bikin kompilasi anak-anak Iya. band yang satu visi gitu Satu loh. visi ya. Ya sebenarnya ayolah gitu saling rangkul gitu loh. Iya. Termasuk untuk yang adik-adik gitu kan, untuk yang junior gitu, come on gitu loh, lu samperin abang-abangan lu, istilahnya komunitas-komunitas yang ada gitu kan, Iya. kenalan, ngobrol bareng gitu. Jadi Sharing-sharing ya kan? jangan di situ aja gitu. Istilahnya kalau lu di situ aja lu nggak gede-gede gitu. Ya, benar. Jadi di mana nih komunitas nih, samperin, kenalan. Jadi kayak gue dulu kan, ya alhamdulillah di mana-mana komunitas gue banyak kenal gitu loh. Iya. Ya sama kayak gue juga kan dulu kan. Gue ini bocil lu dulu. Mas P tahu banget lah. Gue tuh tukang ngintilin gitu yang tua-tua, ngintilin Mas P di ngintilin Kompares ya kan, ngintilin anak-anak Kompares membelah diri jadi kenari, ngumpul juga di situ ya kan. Semuanya kayak Febris, makanya gue tahu tuh tongkrongan apa Mas Tommy, ya Salim lah kita ya kan, dia lebih tua. Ya. Jadi ada Febris, ada Romeo. Ya. Iya kan, keliling gitu kan, padahal bocil gitu. Ya gua nggak mungkin lah gua mau ditampar sama yang tua gitu kan, orang gua sopan-sopan nunduk-nunduk kok gitu bang, belajar bang. Istilahnya sampai dulu Duduk, yang Bang. komunitas yang ya beda genre ya nggak masalah lah. Istilahnya Nggak masalah. gue dulu kenal dengan anak-anak pang enggal gitu loh. Iya. Gue berkawan dengan anak-anak pang pelita. Pelita. Gitu kan. Istilahnya. Terus anak-anak undergroundnya juga gue bisa masuk gitu Iya. loh, istilahnya berkawan, istilahnya. Ya dengan Denny gitu loh. Ya, jadi mereka tahu dengan keberadaan eksistensinya Benar. band Blueberry gitu loh. Jadi mereka tahu dengan band lo gitu. Lu punya band gitu. Kalaupun lu belum punya fans gitu, belum punya fan base atau penggemar, ya dari kawan dulu lah gitu kan. Iya. Nah, jadi kawan dulu tahu ya lama-lama juga gede sendiri. Ya karena udah keliling-keliling kayak gitu kan, tadinya nggak tahu, orang jadi tahu dong. Ya udah gede lah itu berarti langkahnya. Udah bener itu. Oke Mas P, thank you banget ya malam ini diajak ngobrol. Udah gue berharap. Enggak, nanti kembali lagi nanti gue konfirmasi dulu ke Blueberry-nya ya. Iya dong. Istilahnya, boleh nggak ini gue ambil alih Blueberry lagi? Kira-kira boleh nggak? Mas nih, wow, Kira-kira boleh nggak? Iya boleh lah Mas. Bukan artinya gini loh. Blueberry is home yang lo bilang tadi. Blueberry is home. Ini bukan ini ya maksudnya ini sharing dari gua nih. Ini kita mau bikin karya gitu, lempar wacana gitu kan, kita bikin karya, yang mau in charge, yuk ya kan gitu kan, sama kayak di Jenderal kan, Ringga ngelemparin wacana, yang mau bikin karya nih, siapa aja yang mau in charge nih, gitu, ini ya udah gabung kan, bukan ya artinya datang ke Blueberry sifatnya ajakan, bukan claimed atau kayak gimana gitu, dan gua ngerasa kayak Jenderal nih, band Jenderal gue yang buat, tapi gue nggak pernah ngerasa ini punya gue sendirian gitu.
Dan alhamdulillah teman-teman genre tuh ngerasa itu punya mereka semuanya gitu. Ya sama kayak gue gitu. Apalagi gue sudah resign kan sama Denny kan. Jadi gue sudah ngomong sama dia, ya kalau gue mau balik lagi dengan bawa itu. Dan kayaknya juga Blueberry itu kayaknya sudah hak paten deh itu kayaknya sudah. Gua nggak kepikiran untuk pakai Blueberry lagi gitu karena sudah hak paten orang pasti itu. Pasti sudah ada. Siapa hak paten orang? Ya mungkin orang luar sana sudah ada yang punya nama Blueberry. Oh gitu ya, iya. Nggak mungkin Nama lah. bandnya sama maksud lo Sama, ya. Pak. Jadi mungkin Iya. ya gue pikirin lagi. Iya. Yang jelas sih kita tuh berharap gini Mas, bukan kita mengharapkan band ini datang, enggak. Yang kita harapkan adalah bagaimana memperkuat visi dan misi kita gitu. Ya. Memperkuat itu dengan hadirnya teman-teman semua yang punya kemampuan untuk menyatukan gitu ya. Kayak gue bilang Bisa kan ini, Blueberry. Gue yakin banget ini bisa jadi Lampung Invasion Jilid 2. Jilid 2 dan besar. Makanya gue ajak Mas Yongki, gue bilang Mas Yongki itu adalah chapter komunitas terbesar di Lampung pertama. Gue bilang kan, dan gede banget. Gue bilang kalau bawa visi misinya, gue yakin kita sama-sama kita bisa kuat. Gue bilang kita bisa besar. Gue bilang kan saat ini juga Mas P, ayo gitu kan, Mas P cukup punya pengaruh lah, teman-teman semuanya kan banyak tuh. Yuk kita bawa sama-sama gitu. Lewat mana? Lewat karya, ya kan? Bukan lewat demo ya. Bukan lewat gitu, enggak lah. Kita bikin karya, terus kita jalanin dengan misinya gitu. Saat nanti sudah kekumpul, nanti baru deh kita briefingin apa langkah-langkahnya gitu kan. Kita udah mikirin semua tuh. Ya kembali lagi nanti gue obrolin ke manajer gue, Didik. Mas Didi ya. Didik. Wah, Didi sih gemes dia, seneng dia. Ya terakhir dia sih yang pegang Blueberry gitu kan. Zaman gue terakhir dia megang. Ya gue pikir nggak keberatan lah Didik untuk comeback lagi. Dan dia juga selalu support apa yang gue buat gitu loh untuk Blueberry ya, untuk musik gitu. Thank you banget Mas P. Thank you sama-sama, banget. Angga. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat semuanya ya. Amin. Amin. Mas P, Blueberry guys, give applause. Thank you guys.